Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Karena tanah kita berpijak, bumi Nusantara ini adalah bumi yang terjanjikan, maka di Nusantara ini pula semua berkumpul dari seluruh zaman-zaman sebelumnya. Dan di antara mereka semua itu adalah ruh-ruh yang Tuhan kasihi, atau ruh-ruh para kekasih Tuhan. Lalu di antara mereka itu maka terbagilah ke dalam dua bagian, cara untuk ikut serta sebagai bagian dari barisan para kesatria. Namun sebelum aku terangkan dan aku jelaskan lebih lanjut, maka aku sampaikan perihal tentang Quran Surat Al-Isra ayat 85 yang menerangkan tentang ruh, yang sesungguhnya bahwa ilmu tentang ruh itu adalah kuasa Tuhan, dan tiadalah yang diberikan bekal kecuali hanya sedikit. Mengapa aku sampaikan tentang ayat tersebut? Adalah agar tidak terjadi perdebatan tentang perihal semua yang akan aku jelaskan dan aku terangkan. Kembali lagi pada tujuan pemaparanku, bahwa di antara ruh-ruh dari zaman sebelumnya itu, maka dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah ruh-ruh yang masih diberikan tugas oleh Tuhan, namun dia sudah tidak lagi mempunyai raga. Yang demikian itu adalah yang dikatakan dalam bahasa Jawa adalah manitik. Ruh para kekasih Tuhan itu adalah ruh-ruh yang suci sebagai ruh kebenaran. Maka dia akan mencari raga-raga yang bersih untuk dijadikan tempat baginya, menyebarkan hasanah ilmu kebaikan. Artinya bahwa ada seseorang itu tidak belajar sampai mendalam, namun dia diberikan kemampuan lebih dari yang dia pelajari, karena sesungguhnya bahwa dia itu didampingi serta dibimbing oleh ruh kebenaran dari ruhnya para kekasih Tuhan. Secara lahir maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang menerima ilmu laduni. Dan orang yang seperti itu tidak bisa berketetapan, karena apabila terjadi kesalahan ataupun pelanggaran terhadap hukum-hukum agama atau norma kehidupan, maka kemampuannya akan berkurang atau bahkan hilang karena ditinggalkan oleh para pembimbingnya. Kemudian yang kedua adalah ruh yang atas kehendak Tuhan. Ruh itu dilahirkan kembali ke alam dunia. Hal seperti itu kalau dalam bahasa Jawanya adalah manitis, dan orangnya disebut sebagai titisan. Namun demikian perlu aku perjelas lagi, bahwa di antara dua bagian antara manitik dan manitis tersebut, ada kalanya bahwa orangnya itu sendiri mengerti dan memahami, namun ada kalanya bahwa mereka sama sekali tidak mengetahuinya, karena Tuhan yang berkehendak demikian. Sebagaimana contoh ada beberapa tokoh-tokoh tertentu yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu, yang ternyata mirip dengan seorang tokoh pada masa sebelumnya, maka orang tersebut tinggal mendefinisikan bagian dari yang mana di antara dua bagian tersebut. Wahai para kesatria Nusantara, baik yang mengemban tugas melalui raga seseorang ataupun yang dilahirkan kembali, maka mulai telitilah diri kalian masing-masing, agar segera bisa memahami dan mengerti siapa diri kalian sendiri. Aku, Insinyur Soekarno, menyampaikan semua uraian ini adalah merupakan hasil dari kesepakatan kegaiban, karena jiwa dan raga kalian sebagai kesatria-kesatria yang terpilih akan segera menjalankan tugas bersamaku menata kehidupan zaman menuju adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebaik-baik diri kalian semua yang terakhir dalam alam dunia, maka masih akan lebih teliti dan awas mereka ruh-ruh kekasih Allah dalam alam kegaibannya.
Dan semenjak disampaikan sabdaku ini, maka telah disepakati bahwa ruh siapa saja yang mendampingi siapa saja, serta ruh beserta raga yang dilahirkan kembali, maka dengan akan diberitahu ataupun tidak diberitahu, mereka akan segera menyatukan diri sebagai kesejatian diri yang utuh, yaitu bagian dari para kesatria Nusantara. Bersiaplah semuanya, karena setiap perintah dan perintah berkelanjutan akan berlangsung terus sampai waktu yang ditunggu itu datang dan tiba kepada kita semua. Sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya, atas kuasa Ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah sabdaku Insinyur Soekarno, sebagai sabda membangunkan dan membangkitkan kesejatian diri para kesatria Nusantara, agar segera kembali kepada kebenaran setelah melewati masa pengakuan-pengakuan sebagai salah satu skenario yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan ketahuilah bahwa para gaib akan memimpin proses penyatuan semua ini dengan cara mereka sendiri yang telah disepakati bersama dalam sidang kegaiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Demikianlah amanah kami sampaikan sesuai perintah beliau Insinyur Soekarno. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.